Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru banget. Asik ya, kali ini masih bersama gue Nathan dan Shanas. Oke, dan selama 1 jam ke depan kita berdua bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol seru tentunya dengan narasumber kita yang kece banget. Alright, Smart Viewers ya. Nah, Shanas, nih kenapa nih Nat? kita tuh nggak pernah kedatangan pebisnis yang dari pinggang ke bawah. Pinggang ke bawah. Itu selalu pokoknya pinggang ke atas, antara itu baju atau makanan. Makanan kita gitu belum kan. pernah dari pinggang ke bawah, Bu, gitu. First time berarti. First time, bener banget nih Smart Viewers ya. Kali ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan pebisnis ini gitu ya. Nah ini udah pasti bakal seru banget. Dan udah gitu jarang-jarang lagi, di luar Jakarta lagi. Iya, jauh-jauh tuh kan, Jauh-jauh, kapan Bu. lagi? Iya bener banget, nanti abis ini kita akan ngobrol. Nah ini dia akan berhubungan juga dengan alas kaki gitu. Betul banget, Nah, Nan. buat Smart Viewers, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, ini kita pengen kasih tahu juga, topik minggu ini adalah 5 alas kaki dari berbagai negara. Oke, yang pertama mari kita lihat ada dari mana? Nah, jadi ada Gypsy nih. Yes, oke. Nah ini Gypsy Dari ini Korea ya? alas kaki tradisional Korea. Ini terbuat dari jerami. Konon alas kaki ini sudah digunakan oleh masyarakat Korea sejak zaman 3 kerajaan, yaitu yang dimulai dari 375 sebelum Masehi lalu ya. Nah, katanya juga Nat, Gypsy itu biasanya dibuat saat musim dingin zaman dulu, tapi nah kalau sekarang tuh Gypsy itu lebih dipakai untuk masa berkabung. Betul banget. Kalau dulu untuk sehari-hari, tapi Sekarang kalau dilihat sih berkabung. memang model-model tipe-tipe yang sendal dulu gitu kan kayak Iya. masih topi-topinya juga pakai Iya, jerami, rumahnya pakai jerami, bener. gitu. Kerajaan-kerajaan gitu kayaknya ya. Kalau sekarang malah dipakainya untuk mungkin hal-hal kayak Berkabung. orang meninggal gitu ya. Soalnya kayaknya kedinginan Nggak lulus juga UN deh. gitu. Ya, siapa tahu kan. Nah ini cocok banget nih buat teman-teman nih kalau pakai Gypsy di Indonesia gitu kali gitu ya. Nah, Yang mari kita kedua. lihat yang kedua. Yang kedua ini adalah Geta. Geta. Nah ini teman-teman pasti udah kebayang nih. Soalnya Geta kan biasanya Udah bisa ketebak lah ya dari ketebak. mana. Biasanya orang-orang pakai ini buat yang memakai bajunya model-model yukata atau kimono. Nah ini terbuat dari, ya kalau di Indonesia bisa dibilang kayak bakiak ya. gitu kan. Gitu. Nah, terus kayak uniknya lagi dia tuh kan saking tinggi bisa ngelewatin ya jalanan yang becek, terus juga bisa ditemuin di pemandian air panas atau penginapan tradisional di Jepang atau kayak yang di Indonesia juga gitu. Nah, terus yang paling unik lagi juga kalau dari pendengar orang Jepang, kita tuh kalau misalkan dipakai jalan ya, Nak. Nah, Iya. bunyinya tuh kayak karon-karon kan. Karon-koron. Nah, itu. Soalnya itu kayak Bayangin ya nggak? Bisa kayak bayangin nggak? Tipe-tipe yang kotak-kotak gitu loh Bu, ya kayak bakiak lah ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat dari bawahnya tuh pasti ada bongkahan kayu juga lagi Bu. Iya. Gitu. Nah, coba yang ketiga nih. Nah, yang ketiga ini dari kayak namanya bunga ini kayak ya. bunga-bunga. Nah, udah Waduh. kelihatan gambarnya kan. Nah, ini Lotus adalah alas kaki tradisional dari Tiongkok ya. Ini ukuran sepatu ini sangat kecil sehingga biasa digunakan oleh perempuan. Tujuannya untuk membentuk kaki sekecil mungkin. Dan cara ngegunain alas kaki ini tuh sangat unik dengan cara perempuan kakinya tuh bakal dilipat dan diikat supaya tulang jarinya patah. Nah ini tuh yang Bentar, bikin gue belum kebayang. kayaknya ini maksudnya nyambung deh gimana. Nat yang katanya yang sama zaman waktu itu kalau semakin pendek kakinya tuh makin cantik gitu deh. Ada. Oh iya. Nah, Nyambung itu tuh kayaknya. zaman tradisi yang Alas untuk kaki. misalnya gunain alas kaki Lotus ya. Tapi udah untuk nggak sekarang ditiadakan. Sudah ditiadakan, Kan betul. sakit juga ya kalau misalkan Apa ya? dia harus Berarti dipatahin gitu kan. Iya, masih belum kebayang saya. Oke, lanjut. Nah, Yang keempat ini ada ada paduk. paduk. Ya, ini alas kaki tradisional berasal dari India. Bahan pembuatan alas kaki ini berasal dari kayu, perak, besi, dan gading. Alas kaki ini mempunyai ukiran yang cukup unik ya, seperti yang kalian bisa lihat ya. Gitu. Nah, tapi alas kaki paduk juga pada zaman sekarang biasanya digunakan oleh tetua agama Hindu dan Buddha. Ukiran alas kaki paduk berupa simbol kaki Dewa Wisnu dan Siva. Jadi nggak Betul. sembarang yang pakai kayaknya ya. Dan ini kalau dilihat-lihat, mohon maaf saya juga baru memperhatikan. Tapi bingung juga Tidak ya. ada talinya, mohon maaf ya. Jadi kayak lo harus ngejepit jempol dan telunjuk kaki lu terus baru buat jalan. Oke, Makanya kan menarik. cuma bisa dipakai sama tetua agama di sana. Ya betul ya. Oke, Lanjut. Yang terakhir ini ada klompen. Klompen. Nah, klompen. Nah ini alas kaki berasal dari negara Belanda ya, Smart Viewers. Ini terbuat dari kayu poplar dan untuk membuatnya ini harus memahat bagian luat dan mencungkil bagian tengah kayu agar dapat dimasuki kaki pemakai. Gitu. Nah, dan alas kaki klompen juga yang unik biasanya digunakan oleh orang-orang yang bekerja di kebun. Namun nama klompen juga diambil dari bahasa Jawa nih, Nat. Oh, iya? Dan klompen juga digunakan di musim dingin. Di musim dingin. Gak cuma berkebun tapi di musim dingin Betul. juga digunakan. Nah ini nih yang tadi gue sempat kepikiran juga nih, yang tipe kayu sendalnya ini itu yang keras banget Bu. Jadi kalau misalnya lu jalan
beneran Sakit ya, bakal Pak, ya, bunyi. jadi ya? Beneran bakal bunyi gitu. Agak sakit-sakit tulang kayaknya kayak udah pakai. Iya, mungkin boleh pakai kaos kaki. Oke, Smart Viewers itu dia ya. Ada 5 alas kaki dari berbagai negara. Gitu. Tapi kayak tadi banyak juga dari Asia. Iya dari sih, berbagai negara. rata-rata Asia gitu ya. Tidak apa. Nah, ini kali ini kita udah sedikit singgung ya, kalau misalnya pebisnis kita nih dari pinggang ke bawah pinggang yang ke udah bawah. disinggung tadi lah. Betul, alas kaki gitu. Nah, ini datangnya juga dari Bandung Smart Viewers. Gimana kalau misalnya kita langsung ngobrol aja dengan Nehani, ada dari Yel and Low. Alright. Yes, gila. Wah, makin rame nih. Minggu lalu nggak serame nih kayaknya. 10.000 Nggak apa-apa. sekarang. Nah, Nehani apa kabar? Baik. Ah, gitu. Ini perjalanan dari Bandung ya Anda? Iya. Agak jauh ya. Dari jam berapa tuh kayak dari Bandung? Jam 6 pagi ya. Sumpah. Bu, sumpah nggak enak juga. Jauh juga ya. Abis ini Takutnya macet gitu. Apa? Iya. Takut macet Siap jadi prepare gitu iya. ya. hari Senin lagi ya. Iya, iya. Pas hari Senin orang-orang banyak kantor. Terus berarti abis ini baliknya ke Bandung lagi ya? Iya. Iya. Terus Smart Viewers mohon maaf ya agak jauh ya jalannya. Iya. nggak apa-apa, masih lanjut. Nah, Nehani, nah ini kita sekarang mau bahas mengenai bisnis Yel and Low-nya nih. Nah ini mungkin boleh kasih tahu dulu ke Smart Viewers, Yel and Low ini bentuk alas kaki seperti apa sih? DLO ini dibentuk produk handmade gitu. Handmade tapi berkualitas dengan modern gitu. Modern. Iya, dikemasnya modern gitu. Jadi biar orang tuh dengan ada tradisionalnya ada, etniknya ada, jadi dibikin modernnya gitu. Nah, berarti kan kalau misalnya juga untuk teman-teman lihat nih, berarti bisa dibilang ini sandal ya, sandal etnik bisa dibilang gitu ya. Etnik, casual juga bisa gitu kan. Casual juga bisa, karena memang ada sentuhan-sentuhan kelihatannya kayak dari apa torehan-torehan gambar yang dikasih tunjuk tuh memang etnik-etnik gitu kan. Nah tapi ada juga yang bilang kalau misalnya ini kalau orang-orang lihat, wah ini sendal Bali nih gimana? Kalau misalnya nih dengar sendiri gimana tuh waktu nih? Ya itu sih kategorinya masih bisa masuk kemana aja. Kan Bali identiknya mungkin pantai ya. Sedangkan di desain kita itu kan ada gambar-gambar yang daun kayak udah masuknya cocok banget ya buat ke pantai. Tapi di sini nggak ada, maksudnya nggak desain bercorak aja. Di polosan juga kita punya. Polos gitu. juga masuk ada ya? masuk gitu. Dia lebih masuk gitu. Jadi biar masuk ke sana ke sini aja, mau ke pantai, mau ke mall, mau ngapain gitu. Kuliah mau apa gitu masih oke gitu. Menurut saya seperti itu. Karena masih tertutup juga ya kalau kuliah. Kenapa? Karena masih Iya, tertutup masih tertutup juga. juga. Iya. Kan kalau kuliah. Kan sekarang tuh anak-anak sekarang tuh remaja sekarang tuh sukanya tuh kan sneaker ya banyaknya. Iya, itu. Nah, daripada ribet pakai tali-tali kan, makanya saya bikin yang strip-on masuk tuh gitu. gampang buka ya udah gitu. Nah ini makanya salah satu alternatif ya kalau misalnya untuk orang-orang kalau misalnya nggak mau pakai yang modelnya tertutup banget gitu ya. Nah ini dan balik banget Smart nggak ribet Viewers gitu. juga gitu. Betul. Nah ini yang kita mau tanya juga, Yel and Low deh. Nih namanya Alasan menggunakan dari nama, mana? iya gitu. Awalnya ya itu Apa tuh? suka warna kuning. Suka warna kuning. Waduh. Mirip seperti orang yang saya kenal di studio ini. Nah, jadi dipakailah nama Yel and Low ini gitu. Saya kan penggemar warna kuning gitu ya. Kuning. Akhirnya namanya Yellow. Iya. Yellow gitu. Jadi nggak yellow banget lah gitu. Ada karakter akunya di situ Akunya di gitu. situ. N. N. Oh, Ney-nya. Iya, itu. Yel, Ney, Low gitu. Oh, oke, Smart Viewers ya gitu. Nah, terus kalau misalnya kita tapi untuk dari Ney sendiri nih, sebelumnya ada pengalaman berbisnis nggak sih? Atau memang pertama kali berbisnis itu di Yel and Low ini? Ada beberapa dari produksi pakaian, dari snack. Snack juga masuk? Masuk pernah. Nah, Sebelumnya udah ke situ gitu. Sekarang coba yang ini gitu. yang Yel and Low. Iya. Tapi emang itu udah sebelumnya tuh dari latar belakang pendidikan suka gitu. Enggak sih, malah enggak. Beda di luar. Beda di jalur luar itu. Berarti kalau Ney sendiri berarti pendidikannya untuk dari Sekretaris malah saya. Sekretaris. Oke, tidak apa. Kadang tuh bisa berubah-ubah gitu. Iya. Tapi untuk dari Ney sendiri nih, ketika situ kan berarti kelar sekretaris tuh tiba-tiba kok berbisnisnya ya, masuk ke bisnis tuh ceritanya gimana sih awalnya? Dulu sih pekerja biasa ya, kerja orang kantor aja sama. Cuman semenjak berumah tangga aja, nikah, anak pengen ngurus ya bisnis
jam nggak jam kerja, jadi ada di rumah gitu standby sambil bisnis gitu, jadi anak juga masih bisa kurus gitu. Itu untuk dari Nenya sendiri pilihannya Iya, ya. pilihan seperti Berarti sekarang full time di Yalenlo? ya. Full time ya. Ya. Oke, ya untuk di Nei sendiri di sini seperti diposisikan sebagai owner atau founder atau gimana? Owner. Owner ya. Sekalian founder juga ya. Iya. Oh, itu Mencakup gitu ya. Iya. cerita awalnya mulainya dari Nei. Iya. Oke. Nah, itu ya Smart Viewers ya. Udah kita sempat sedikit Sedikit lah menggali, ya, ya, menggali ya. untuk Berawal cerita aja dari dulu, gitu. Yalenlo ini, betul banget Smart Viewers. Nah, abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi tentunya dengan Nei. Makanya jangan kemana-mana, tetap di sore-sore seru. Seru banget.